Halo, kembali lagi di Ridista. Kali ini kita kedatangan dua sepeda listrik baru, mereknya Strum, ada tipe Delta dan tipe Omega. Kali ini kita mau ngebahas yang Delta, tapi buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video yang Omega. Tipe Delta nggak cuma ada warna pink, tapi juga ada warna kuningnya. Dan pas kita rekam video ini, harga retailnya ini 4.200.000. Menurut gue sih untuk apa yang kita dapetin itu biasa aja. Karena ingat, dari jauh sepeda listrik itu modelnya emang mirip-mirip. Tapi pas kita udah cobain sepedanya, kita cari tahu speknya, baru kita bisa tahu kenapa ada yang harga 3 jutaan, ada yang harga 4 jutaan, 5 jutaan, dan seterusnya. Dan menurut gue kalau kalian beli sepeda ini di harga 4.200.000, menurut gue sih itu nggak yang murah banget, tapi juga nggak yang mahal banget. Tapi kalau kalian beli di Ridista, pastinya kita kasih harga yang lebih murah. Untuk rangkanya ini udah cukup kokoh, dan untuk ground clearance-nya dia juga cukup tinggi, kita nggak mentok kalau kena polisi tidur. Dan untuk finishingnya juga ya wajar lah untuk harga di kelasnya. Di bagian depannya ada keranjang, ini bahannya besi bukan plastik, dan ukurannya meskipun nggak lebar dia cukup dalam ya, kita bisa muat banyak barang di sini. Kalau kalian nggak suka ada keranjangnya pasti bisa dilepas. Dan yang gue suka itu keranjangnya ngiket ke bodi bukan ngiket ke stang, artinya kalau kita lagi bawa barang yang berat, kalau kita lagi belok itu dia nggak ngeberatin stangnya. Cuma yang gue kurang suka dari stangnya itu dia bisa diputer hampir 90 derajat ya. Ini sebenarnya sih hal sepele, tapi gue sukanya itu kalau stangnya mentok di sekitar 45 derajat. Di sini ada kotak yang cukup dalam buat naruh air atau barang kecil lainnya. Dan di sini untuk decknya juga cukup luas. Kalau kalian suka beli galon air, ini muat ditaruh di sini. Dan yang gue suka itu dia ada footstepnya nih, yang bisa kita lipat seperti ini. Dan posisinya dia cukup rendah ya. Biasanya footstepnya itu ditaruhnya di tengah sini, tapi ini agak lebih rendah lagi, lebih natural lagi buat kaki kita. Justru kalau kalian mau pakai sepedanya seperti sepeda biasa, ini juga ada pedalnya yang kita bisa pasang, tapi ini emang pedalnya lebih berat dibanding sepeda biasa ya, sama seperti sepeda listrik lainnya juga. Dan kalau kalian nggak suka ada pedalnya juga pastinya kita bisa lepas biar tampilan sampingnya itu lebih bersih lagi. Dan di bagian belakangnya ini ada footstep buat yang boncengan. Ini gue kira sekilas itu kayak kurang lebar gitu, tapi pas kita coba ternyata sih cukup nyaman juga. Di bagian atasnya sini ada jok buat yang boncengan. Ini bahannya sih nggak yang empuk banget, tapi setidaknya nggak langsung plastik. Di bagian belakangnya juga ada senderan buat yang boncengan, dan ini bahannya dia plastik. Di bagian depannya ini ada jok utamanya. Ini bahannya cukup empuk, cukup nyaman. Dan yang gue suka itu kita bisa atur posisinya ya, karena nggak semua sepeda listrik itu kita bisa atur posisinya. Kalau misalkan kalian ngerasa ini terlalu tinggi, kita bisa turunin posisinya. Sepeda ini dilengkapi dengan banyak fitur keamanan, seperti ada spionnya, lalu ada rem depan dan belakang, ini rem tromol atau drum brake, ada lampu sennya, nggak cuma lampu sen depan, tapi di belakangnya juga ada lampu sennya, dan di depan dan belakang ini juga ada mata kucingnya. Dan sepeda ini kayaknya sepeda listrik pertama yang pernah kita bahas yang lampu belakangnya itu berfungsi sebagai lampu rem ya. Dan ini pastinya di bagian depannya juga ada lampu senja. Kalau kita nyalain sepedanya itu dia selalu aktif ya lampu senjanya ya. Dan dia juga ada lampu utamanya yang kita bisa aktifin juga. Dan di belakangnya juga ada lampu yang nyala kalau kita aktifin lampu utamanya. Dan sepeda ini juga dilengkapi dengan fitur alarm anti maling, dimana kalau ada yang coba bawa kabur sepedanya, dia nggak hanya ngeluarin suara yang super berisik, tapi ban belakangnya akan ngunci, jadi nggak bisa dibawa kabur. Sepeda ini juga ada standar sampingnya. Dan kalau misalkan kalian mau juga pastinya ada standar tengahnya. Kalau gue sih gue suka angkatnya tuh dari bagian belakangnya sini ya. Angkat seperti ini, cuman kalian harus hati-hati nih. Kalau misalkan kalian udah buka kunciannya, terus kalian tinggalin sepedanya, ini kita bisa dengan gampang tinggal sentuh nih. Tuh dia bisa langsung jatuh seperti ini ya. Untuk ban depan dan ban belakang ini dua-duanya udah menggunakan ban tubeless dengan ukuran velg ring 10 atau 10 in. Suspensi depan menggunakan teleskopik, suspensi belakang menggunakan dual shock absorber. Dan untuk dinamonya ini posisinya ada di ban belakang ya. Ini dinamonya powernya udah yang 500 watt, jadi udah cukup bertenaga buat pemakaian sehari-hari. Justru ini untuk beban maksimalnya itu sekitar 120 kg ya. Jadi bisa buat boncengan 2 orang dewasa selama kalian nggak terlalu berat kayak gue. Oke, sekarang kita mau coba nyalain sepedanya dan ada 2 cara ya. Pertama kita bisa pakai kunci yang biasanya.
tinggal masukin ke sini dan tinggal puter aja, atau kita bisa nyalain juga pakai remote keyless-nya. Kita tinggal pencet tombol yang tengahnya 2 kali. Ya, dan ini untuk tampilan displaynya kurang lebih seperti ini. Ini pertama dia ada odometernya tuh ya, lalu dia akan berubah menjadi trip meternya. Di sini juga ada indikator baterainya dan ada speedometernya. Nah, ini di samping sebelah kiri ada tombol untuk kita nyalain atau matiin lampu depan dan belakangnya. Di bawahnya sini ada tombol lampu sennya, dan ini lampu sennya dia ngeluarin suara ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nggak terlalu berisik, tapi minimal ada suaranya, dan ada tombol klaksonnya yang suaranya kurang lebih seperti ini. Di sebelah kanan cuma ada satu tombol doang, ini untuk kita ganti antara 3 mode kecepatan. Jadi sepeda ini kecepatan maksimalnya itu bisa sampai 40 km per jam. Dan itu kenceng banget untuk kelas sepeda. Kalau kita misalkan coba gas nih ya, ini dia bisa dapat maksimal 40 km per jam. Nah, kalau misalkan kalian nggak suka terlalu kencang, kita bisa ganti ke mode yang satu. Sekarang kalau kita coba gas full, ini kecepatannya dibatasin cuma 20 km per jam. Atau kalau kita mau bisa ganti ke mode 2, dan ini sekarang kecepatan maksimalnya di 30 km per jam. Nah, kalau kalian udah selesai pakai sepedanya, kita bisa matiin sepedanya dengan pencet tombol yang atasnya ini ya, yang paling atas ini sekali aja. Nah, cuman yang gue kurang suka itu kalau misalkan kita habis matiin sepedanya, dalam beberapa detik akan muncul suara seperti ini nih. Menurut gue sih, gue kurang suka aja ya ada suara seperti itu pas kita matiin. Untuk baterainya, dia menggunakan baterai SLA atau yang dikenal sebagai aki kering. Posisi baterainya ada di bawah deck dan speknya 48 volt 12 ampere hour yang terdiri dari 4 baterai 12 volt. Dan keterangan dari Strum, dalam kondisi full dia bisa dipakai buat jalan hingga 60 km. Itu jauh banget ya. Nah, kalau misalkan baterainya udah habis saat kita mau ngecas, ini kita juga dapat chargernya. Ini kotaknya ada keterangan Strum. Dan untuk chargernya sendiri ini kurang lebih seperti ini ya. Ada keterangan Strumnya juga. Dan ini nanti di sini ada displaynya. Kita bisa lihat estimasi persentase baterainya berapa. Lalu di bagian sampingnya ini ada kipas buat bantu buang panas chargernya. Di sini juga ada lubang-lubang ventilasi. Lalu di bagian belakangnya ini ada keterangan Strumnya juga ya. Sama ada keterangan untuk spek chargernya. Ini untuk panjang kabelnya sekitar totalnya itu sekitar 1 meter. Lalu untuk ujung yang ke sepedanya seperti ini. Lalu untuk ujung yang ke listriknya seperti ini. Nah, untuk ngecasnya itu kalian bisa colokin colokan yang tadi ke bagian sini nih. Kita tinggal buka bagian tutupnya ini. Buka dan kita tinggal colokin ke sini. Dan ini ada covernya gini ya, yang otomatis nutup sendiri, ada pairnya gitu. Jadi dia nggak bisa gampang kena cipratan air. Dan tadi kita udah coba chargernya pakai wattmeter, dia cuma narik sekitar 100 watt aja dari listrik. Jadi kalian nggak perlu khawatir dia bikin boros listrik. Dan untuk ngecasnya sendiri ini cuma sekitar 6-8 jam, artinya sebelum kalian tidur tinggal charger, dan pas kalian bangun ini baterainya udah penuh. Nah, tadi gue bilang ini harganya 4.200.000, dan untuk apa yang kita dapetin menurut gue sih itu biasa aja ya. Tapi kalau kalian beli di Ridista, kita kasih harga cuma 3.950.000. Kalian bisa langsung datang ke Ridista, kita ada di Mangga Besar, Jakarta Barat, lebih tepatnya kita di seberang Lokasari Square. Kalian juga bisa cari Ridista di Google Maps, tinggal cari aja Ridista. Atau kalau kalian nggak sempat datang ke Ridista, kalian juga bisa langsung beli di ridista.com. Di sana kita nggak cuma jual sepeda listrik, tapi ada ratusan produk lainnya dengan harga yang paling murah. Oke, kayaknya udah gue bahas semua. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Gue Dimas Setiawan, and I'll see you on the next video. Bye!